Pak Erwin ya? Atau sebelumnya ada lagi? Pak Erwin. Oh, ada lagi Bu di atasnya. Eh, Saya juga lagi Bapak ngurutin. Erwin Setiawan juga. Bagaimana dengan kapitalisasi agio saham dan dividen yang dibagikan tanpa melalui penyetoran? Apakah semua bentuk dividen dalam negeri dalam pasal 4 ayat 1 yang dibagikan kepada badan dalam negeri menjadi bukan objek pajak? Baik. Pak Erwin ya, Mas Jati ya? Iya, ini Pak Erwin Ya, Setiawan. pertanyaannya, terima kasih Pak Erwin. Jadi kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, cakupan dividen yang diinvestasikan itu jelas, yaitu dividen yang dibagikan melalui RPS atau interim. Tidak termasuk dividen lainnya. Maka contohnya tadi kalau kapitalisasi agio saham, kemudian dividen terselubung, dia kan nggak melalui RPS ya, tidak juga melalui interim. Maka tidak yang dikecualikan. Tapi memang di sini tidak membatasi hanya yang tunai saja. Tidak berarti harus dividen tunai, tidak. Yang penting dia dibagikan melalui RPS atau rapat interim. Maka dividen selain tadi tidak termasuk dividen yang dikecualikan. Baik. Sudah cukup jelas ya, saya pikir penjelasan dari Ibu Melani. Pertanyaan berikutnya ini dari Ahmad Farhan. Apakah ada ketentuan terkait investasi seperti apa yang diperbolehkan atau dianjurkan agar dividen yang diterima tidak menjadi objek pajak? Ini ada di PMK ya Mbak Melani ya? Ya, baik. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit. Baik. Jadi ada kriteria, ada pengaturan mengenai kriteria investasi. Bentuknya apa aja? Itu ada 12 jenis investasi. Investasinya amat sangat luas, tidak berat. Anda beli rumah, sepanjang itu bukan rumah subsidi, boleh termasuk investasi yang diperbolehkan. Anda beli emas, sepanjang kadarnya 99,99%, boleh. Tidak harus berpartisipasi dalam proyek sektorial, atau tidak harus membeli saham dalam jumlah besar, tidak. Anda beli ori, boleh. Obligasi negara, obligasi korporasi, menanamkan saham ke dalam perusahaan yang baru berdiri atau sudah lama berdiri, boleh. Sangat luas, tidak dibatasi. Tidak boleh dialihkan, misalkan mau dialihkan dalam jangka waktu 3 tahun, boleh, tapi masih dalam bentuk investasi yang diatur di pasal 35. Nah, itu mengenai bentuk investasi. Mengenai jangka waktu, mengenai batasan waktu realisasi, tadi saya sudah jelasin, 3 bulan setelah tahun pajak dividen diterima berakhir, untuk OP, 4 bulan untuk badan. Maka Anda punya waktu, kalau dividen dibagiin Januari 2020, punya waktu 14 bulan sebelum nanti batas waktu realisasi. Nah, 3 tahunnya dihitungnya dari tahun pajak diterimanya dividen. Tahun pajak 2020 kan tadi diterima, misal Anda baru investasi Maret 2021, itu udah dihitung 3 tahunnya. Maka hanya wajib 3 tahunnya tadi kan minimal 3 tahun, dari 2020, 21, dan 22. Maka udah nih habis kewajibannya di 2022. Kalau mau diambil, boleh. Tapi sudah mendapatkan pengecualian. Namun kalau ternyata sebelum 3 tahun tidak memenuhi lagi kriteria bentuk jangka waktu, maka akan dikenakan pajak sejak dividen diterima. Otomatis ada dong pokok dan sanksinya. Nah, ini perlu diwaspadai. Demikian Mas Yati. Semoga membantu. Baik, Mbak. Terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Erwin lagi ya, Pak Erwin Setiawan. Bagaimana dengan treatment CFC atas 70% sisa laba yang dikecualikan? Apakah 70% sisa laba tersebut setelah pajak tersebut masih dapat dikenakan CFC? Tadi sudah dijelaskan ya. Silakan Mbak, mungkin perlu di. Tadi kebetulan di slide saya sudah jelaskan, walaupun PMK 18 mengatakan di penutupnya PMK 107 tetap berlaku, tapi ada sepanjang tidak bertentangan. Nah, karena ada batasan 30% ini, maka DIM dividen
porsinya yang bisa ditarik sebagai CFC tidak lagi 100%. Kalau ada porsi dividen yang diinvestasikan, misal 1% aja, ini ekstrim, 1% aja diinvestasikan ke Indonesia, saya bukan ngajarin ya, maka yang dikenakan CFC hanya sampai batasan 30 saja. Yang 70 tidak bisa. Ini jelas ya Bapak Ibu, jadi meskipun PMK 107 berlaku, namun sekarang pemberlakuannya agak terbatas. Kecuali tidak ada laba setelah pajak yang dibagikan, ini lain lagi. Sepertinya itu saja jawabannya, terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup panjang dari Ibu Ika Francisca ya. Ini bicara mengenai alasan ya, logika kenapa untuk dividen dari perusahaan non-bursa di luar negeri dikenal ada batasan 30%. Sedangkan untuk yang bursa tidak dikenal batasan 30%. Tadi kayaknya sudah ya Bu ya dijelaskan ini. Ya baik, tapi mungkin untuk kenapa yang bursa dibatasi, yang bursa nggak ada batasan 30, yang non bursa ada. Nah, saya pengen jelasin kenapa sih kita menerapkan batasan 30% tadi untuk yang non bursa. Kan kalau tujuannya kenapa ada 30% kan tadi saya udah jelasin. Kenapa kalau non bursa ada itu, sedangkan yang bursa tidak. Nah, kalau untuk yang bursa itu kan secara administrasi akan lebih sulit untuk mengetahui kira-kira ya walaupun perusahaan bursa ya semua laporan keuangannya ada, tapi kita sulit untuk mengetahui bagian kita berapa persen. Saya sih nggak tahu persis ya karena saya bukan pemain saham bursa. Dan kalaupun ketahuan itu kecil sekali, bisa jadi 0,0000 sekian persen. Kalau kemudian diterapkan 30%, dan ini stakeholdernya adalah WPOP, sepertinya kok secara administrasi akan menyulitkan. Karena tadi kita harus tahu laba setelah pajaknya berapa, kemudian yang menjadi hak kita berapa, kemudian yang kita investasikan berapa persennya untuk ngitung ke yang 30%. Nah, ini jadinya nggak praktikal. Akhirnya ya sudah, untuk kemudahan yang kita kecualikan hanya yang diinvestasikan saja. Dividen diterima, yang tidak diinvestasikan dikenakan pajak. Tapi kalau batasan yang 30 tadi untuk yang non bursa itu sangat mudah untuk diketahui. Dan kenapa ya 30% ada karena kita pengen juga mengencourage mereka untuk melakukan investasi di luar juga. Tidak mewajibkan seluruhnya dibawa masuk. Ada porsi yang direpatriasi, tetapi silahkan kalau ingin melakukan investasi di luar negeri. Demikian Mas Yati. Baik Ibu. Lalu untuk pertanyaan dari Ibu Nandia ya, dengan kondisi wajib WFH, maka ada karyawan yang diminta untuk kembali ke negaranya karena mungkin di Indonesia juga di WFH kan, jadi mendingan dia pulang ke negaranya, atau WNI yang bekerja di luar negeri harus bekerja WFH maka dia kembali lagi ke Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana perlakuannya mengenai hal ini? Jadi maksudnya tadi mengenai itu Bu, status SPDN, SPLN, apakah ada pertimbangan khusus ketika ada kondisi COVID seperti ini gitu Bu? Baik. Nah, kalau itu kembali kepada ketentuan dalam Undang-Undang PPH dan Undang-Undang JIKA. Di Undang-Undang PPH jelas diatur apa itu subjek pajak OP dalam negeri. Saya sudah menjelaskan tadi, bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berada di Indonesia pada 1 tahun pajak dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Kalau 3 itu terpenuhi, misalnya nih, SPDN, WNI, dia kerja di luar negeri. Tapi karena WFH, dia suruh balik. Kalau tadinya dia sudah berstatus SPLN pada saat dia kerja di luar negeri, dan kemudian dia kembali ke Indonesia, lebih dari 183 hari, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPH, dia memenuhi status SPDN. Maka dia statusnya SPDN lagi, kalau tadinya sudah SPLN pada saat dia bekerja. Tapi kalau dulu memang statusnya juga SPDN, nggak ada beda. Yeah. Kewajiban pajaknya otomatis worldwide, kecuali untuk penghasilan luar negeri
atau penghasilan lainnya yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Cika. Lalu bagaimana kalau kebalikan? Dia tadinya WNA kerja di Indonesia, tapi kemudian dia harus kembali. Kalau pada saat di Indonesia dia SPDN, maka pada saat dia keluar, dia harus memenuhi ketentuan yang tadi. Ya walaupun tadi mengatur WNI, tapi kalau kita lihat ketentuannya, misalnya di Indonesia dia udah nggak punya rumah, dia udah nggak, keluarganya udah dibawa semua ke sana balik, dia udah nggak punya apa namanya kegiatan atau kartu keanggotaan di Indonesia, atau udah nggak ada BPJS, dia udah tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka otomatis dia jadi SPLN. Kalau kemudian dia balik lagi ke sini dan lebih dari 183 hari dia jadi SPDN, seperti itu. Tinggal kita terapkan ketentuan dalam Undang-Undang PPH dan Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian. Betul ya. Jadi memang agak unik ini Bu, dengan kondisi pandemik ini ada apa namanya ekspatriat yang harus pulang, tapi dengan waktu pandemi yang cukup lama, mereka juga akhirnya apply lagi untuk masuk lagi ke Indonesia. Jadi statusnya nanti memang jadi tidak konsisten ya Bu ya. Iya, Sebelumnya tapi menjadi SPDN, sekarang SPLN, balik lagi SPDN seperti itu. betul. Cuma hati-hati kalau untuk ekspatriat kan 4 tahunnya itu dihitung dari Betul. sejak dia pertama ke Indonesia sebagai SPDN. Kalau dulu 10 tahun yang lalu dia pernah di Indonesia dan pernah jadi SPDN, kemudian dia balik terus datang lagi sekarang, nggak bisa lagi dia apply. 4 tahunnya udah angus. Kayak yang pandemi nih, sebelum 2020 dia di Indonesia. Udah 3 tahun, atau udah 4 tahun malah. Dia balik, ke sini lagi udah nggak bisa ngajuin expatriate regime. Demikian Mas. Baik, baik Bu. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa ini Bu nampaknya. Dalam merumuskan kebijakan pengecualian PPH atas dividen, adakah negara yang menjadi rujukan atau acuan dan mengapa negara tersebut dipilih, Bu? Baik, jadi pada saat kita merumuskan untuk berpindah dari worldwide ke teritori, tentunya kita melakukan analisis, kajian yang sangat mendalam. Ada juga di naskah akademis ya, kebetulan saya ikut merumuskannya. Jadi berdasarkan penelitian, 28 dari 34 negara OECD itu sudah beralih dari worldwide ke teritorial di tahun 2011. Dan tidak hanya itu, kecenderungan negara-negara di dunia juga sudah beralih ke teritorial. Teritorial yang saya maksud dalam hal ini bukan full teritorial seperti Hong Kong, tidak. Tapi pengecualian atas penghasilan tertentu dari luar negeri. Dan mayoritas penghasilan yang dikecualikan berdasarkan analisis tadi adalah dividen dan laba BUT. Nah, dari hal-hal seperti inilah, dari kajian yang telah kita lakukan, perlu rasanya untuk kita juga beralih ke teritori untuk meningkatkan daya saing kompetitif. Namun, kita mempunyai sedikit penyesuaian. Karena tadi, bukan berarti kalau kita beralih teritori itu bagi negara berkembang lebih menguntungkan. Tidak, karena tadi teritori itu justru mendorong flow of capital keluar. Mendorong modal keluar justru, karena kita mendorong outbound investment. Nah, maka dari itu kita menambahkan embel-embel harus diinvestasikan di luar negeri. Mungkin ini mirip dengan yang di Singapura ya. Kalau di Singapura itu dikecualikan dividennya dengan remittance basis. Dibawa ke Singapura, namun pajak atas dividen tadi di level corporate-nya paling enggak sudah dipajaki minimal 15%. Kalau misal dividennya dari perusahaan di Bermuda, di mana di sana nggak ada pajak, dibawa ke Singapura, maka nggak dikecualiin juga karena di Bermuda nggak dipajaki. Juga nggak kena withholding tax. Ini nggak ada nih syarat ini. Kita hanya mensyaratkan bawalah balik minimum 30% aja. Maka semua laba setelah pajaknya dikecualikan. Kita juga nggak nerapin syarat dalam participation exemption dividend yang umumnya diterapkan di negara-negara di dunia. Seperti contohnya di Australia, di Jepang itu ada batasan minimal 10% kepemilikan saham, baru kalau dividennya dibagi dikecualikan. Kita pun nggak ada.
Karena kita semangatnya kita memberikan fasilitas, namun kita juga ingin mendorong repatriasi tanpa juga mendiscourage outbound investment. Maka ada syarat investasi, namun hanya minimal. Yang penting minimal 30% semuanya bebas. Kalau di bawah 30% yang diinvestasiin bebas, 70%-nya bebas, hanya sisanya yang dipajaki. Demikian. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini cukup menjelaskan ini Bu ya, kenapa muncul angka 30% tadi ya. Ya, karena nanti harapannya ada uang yang kembali ke Indonesia ya Bu ya. Ya. Baik, pertanyaan terakhir ini dari Pak Zaneta, ini juga sudah terjawab harusnya. Izin bertanya, kriteria diinvestasikan itu seperti apa? Misalkan ditabung atau deposito di Bank Nasional, apa termasuk ini? Nah, itu sudah dijelaskan ya. Saya pikir sudah bisa terjawab. Deposito, bisa obligasi, apa aja yang penting investasi. Asuransi pun boleh, tapi asuransi yang investasi, bukan yang asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, bukan. Nah, kalau jadi misalkan luas, ini Bapak Bu, Ibu jangan khawatir. Kalau asuransinya ini Bu, unit link gimana nih Bu? Jadi parsial dia ada investasi gitu ya kan? nggak bisa Mas Yati, karena yang akan dikecualikan hanya porsi, misalnya asuransi unit link, itu kan ada porsi untuk investasi, ada porsi untuk jiwanya. Betul. Yang bisa dikecualikan ya yang hanya yang investasinya ya porsi investasinya. Okay. Tapi kalau kemudian kan kalau dividen dalam negeri, OP dalam negeri atau luar negeri itu kan yang dikecualikan hanya nilai yang diinvestasikan. Otomatis ya yang ditaruh di porsi jiwa tadi, asuransi jiwa tidak dikecualikan. Oke, jadi memungkinkan untuk perhitungan proporsional ya Bu ya, dicari kalau berapa memang investasinya. Memungkinkan datanya, kalau datanya memang ada, silakan. Baik Ibu, sudah cukup jelas. Saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena waktu kita masih ada cukup. Dari Bapak Iswandono, untuk PPh dividen orang pribadi yang terutang menggunakan tarif berapa? Baik, saya jawab langsung aja. Tadi di slide saya sudah jelaskan, di slide juga saya tulis. Kalau diinvestasikan di Indonesia, maka semuanya dikecualikan. Kalau yang diinvestasikan hanya sebagian, nilai yang tidak diinvestasikan kena PPh final maksimal 10%. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah tarif. Yang diubah hanya tadi kalau diinvestasikan dikecualikan, kalau ada porsi yang kena pajak disetor sendiri. Misalnya sudah diinvestasikan, tapi ternyata nggak sampai 3 tahun, otomatis juga kena pajak sejak dividen diterima. Final 10%, disetor sendiri. Kalau misal kemudian 3 tahun, tapi tidak sesuai kriteria, sama. Dikenakan pajak sejak dividen diterima dan disetor sendiri. Demikian Pak Iswandono, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iswandono. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ini masuk dari Ibu Ika Francisca. Apakah dengan sebentar ya, saya tertutup. Apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini penerimaan asuransi unit link masih bukan objek atau objek pajak karena di UU Cipta Kerja sudah tidak menyebutkan asuransi dwiguna, sedangkan penjelasannya tetap sama? Ini yang terkait asuransi ya? Iya, sepertinya ini kalau asuransi lain lagi ya. Betul. Bukan di klaster pajaknya ya. Tapi kalau terkait yang tadi, yang ditanyakan Mas Jati tadi, kalau sebagai kita orang pribadi yang menerima dividen atau penghasilan lainnya, kemudian diinvestasikan ke unit link, sepanjang memang bisa diketahui porsi investasinya, maka yang dalam porsi investasi tadi bisa dikecualikan. Kalau yang porsi jiwanya atau kesehatannya atau pendidikan tidak. Betul. Ini bukan melihat dari sisi ke perusahaan asuransinya sih, lebih ke sisi penerimanya. Betul. Demikian. Jadi izin ini Bu ya, ikut silakan. berdiskusi. Jadi pertanyaannya Ibu Francisca ini terkait dengan penerimaan si pemegang polis atas asuransi unit link. Saya melihatnya ini bukan dividen. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah dividen. Jadi penyertaan dalam bentuk saham. Sementara ketika kita investasi dalam bentuk asuransi unit link, kita akan mendapatkan imbal hasil investasi. Nah, ini tidak masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti itu, Ibu Melani, silakan Bu.
Ya, betul, betul sekali Mas Ibu Jati. ya. Jadi saya udah jelasin dividen yang dicakup itu tadi ya harusnya tidak termasuk yang asuransi. Karena dia kan tidak melalui RPS, tidak melalui dividen interim, rapat interim, maka bukan termasuk yang dikecualikan. Kalau nanti misal kita menerima apa namanya kembalian dari asuransi pada saat kita klaim atau pada saat jatuh tempo, itu bukan termasuk yang dikecualikan. Bukan termasuk dividen, maksudnya dividen yang dikecualikan. Demikian. Baik, baik Ibu. Ada lagi terakhir sebelum closing statement dari Ibu Melani? Tidak ada nampaknya Bu. Monggo Bu, silakan di closing statement-nya Bu untuk nge-wrap up apa yang tadi sudah dijelaskan dan diskusi yang sudah kita lalui. Baik, sepertinya saya nggak akan wrap up dari awal ya, Iya, karena ya, nanti panjang. banyak. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan, dan adik-adik semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami jadikan masukan karena bagaimanapun tidak ada peraturan yang sempurna. Justru dari momen-momen seperti inilah kita bisa mengetahui kira-kira kekurangannya di mana sebagai perbaikan ke depannya. Semoga apa yang kami jelaskan hari ini bisa lebih menjelaskan bagaimana menginterpretasikan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Kalau masih ada pertanyaan, kami terbuka. Insya Allah bisa membantu. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Melani dan Ibu Suska atas sesi sharing dan penjelasannya hari ini. Dari mulai jam 8.30 sampai jam 11.30, saya pikir ini kesempatan yang baik bagi kita untuk memahami latar belakang dari suatu peraturan. Jadi tidak hanya kita bicara mengenai teknikal pemanjakannya, tapi tahu alasannya kenapa seperti ini. Semoga dengan adanya seminar hari ini, pemahaman kita atas Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih baik dan bisa diimplementasikan di dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dan bagi kepada para mahasiswa, saya harapkan ini bisa dicatat semua pertanyaan-pertanyaan dan Anda lakukan summary sehingga kalian lebih memahami mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini. Saya akhiri sesi hari ini, saya kembalikan kepada panitia.